Halo pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Deddy Kurniawan, dalam YouTube channel saya called Deku on Request, di mana saya, Deku, akan selalu mencoba untuk memperkenalkan, membahas, serta mendemonstrasikan berbagai aplikasi-aplikasi teknologi yang menarik, khususnya dalam memperkaya proses pembelajaran bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya masih akan membahas fitur-fitur pada Moodle sebagai platform e-learning. Dan pada kesempatan ini, saya akan mencoba untuk mendiskusikan sebuah fitur modul pada Moodle yang bernama Assignment. Assignment adalah sebuah modul yang dapat digunakan untuk submission system atau sistem pengumpulan tugas. Dan ini adalah suatu bagian yang biasanya tidak terpisahkan dari sebuah kelas, yaitu di mana seorang guru atau dosen menugaskan siswa untuk membuat sesuatu, paper misalnya, dan kemudian disubmit atau dikumpulkan. Nah, kita dapat melakukan ini pada Moodle dengan menggunakan modul atau fitur yang bernama Assignment, di mana siswa hanya cukup mengumpulkan tugasnya secara online. Baik, kita langsung saja ke tutorial kali ini. Kita masuk ke dalam kelas yang ingin kita tambahkan dengan assignment. Seperti biasa, kita akan memulai proses penambahan fitur atau penambahan konten dengan cara menghidupkan mode edit. Jadi tombol gear, kemudian turn editing on. Nah, setelah siap dengan editing seperti ini, kita akan coba buat assignment di sini. Caranya klik add activity or resource, kemudian assignment berada di paling atas. Seperti yang saya katakan tadi, assignment adalah sebuah modul yang sangat populer dan mungkin menjadi bagian tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran baik online maupun konvensional. Nah, baik, setelah selesai pemilihan assignment, kita klik add. Ya, ada beberapa setting atau pengaturan yang perlu kita lakukan di sini. Yang pertama adalah membuat nama assignment-nya dulu, dan biasanya akan sangat berguna untuk membedakan tugas satu dengan tugas yang lainnya, sehingga mahasiswa tidak salah atau kesulitan dalam mencari tugasnya. Kita buat namanya adalah assignment 1. Kemudian di bagian berikutnya adalah description. Kita bisa menuliskan sebuah deskripsi atau instruksi untuk mahasiswa kita, bagaimana cara menyiapkannya. Baik, kita akan coba untuk menuliskan deskripsi di sini. Misalnya, write a paper of 5 to 7 page long. Describe, atau mungkin the paper should be based on your research or study on your topik. Nah, ya ini singkat saja karena hanya contoh, dan kita bisa mencentang kotak di sini kalau kita ingin deskripsinya dituliskan di course page-nya, atau kalau mau disembunyikan cukup dihilangkan saja. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan additional files di sini. Biasanya kita gunakan untuk meletakkan template, ya, atau contoh atau format yang harus diikuti oleh anak untuk mengerjakan tugas kita. Jadi kalau dibutuhkan, kita bisa menambahkan additional files ini, baik menggunakan drag and drop maupun menggunakan file selection yang ada di sini, tombol file di sini. Nah, kemudian yang berikutnya yang biasanya juga cukup penting adalah availability atau tanggal untuk pengumpulan tugas, ya. Biasanya kita mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan ini pun bisa kita hidup matikan, kita aktifkan atau nonaktifkan kalau dianggap tidak perlu. Misalnya saya ingin tugas ini dikerjakan mulai tanggal 3 April dari jam 8 pagi misalnya sampai dengan tanggal 10 April. Kemudian kita letakkan jamnya. Nah, misalnya 23.59. Jadi yang mengumpul tanggal 11 April tepat pukul 00 itu sudah tidak bisa lagi. Nah, ini adalah tanggal yang cukup penting.
Kemudian yang ketiga disebut sebagai cut off date. Ini adalah semacam grace period. Artinya biasanya kalau mau dihidupkan atau diaktifkan, kita klik enable dulu. Lalu biasanya adalah tanggal grace period yang boleh kita berikan. Misalnya kalau ada pun yang terlambat mengumpulkan tanggal 12 ya, karena harus selalu lebih besar dari tanggal akhir. Nah, ini orang yang mengumpulkan pada jam ini atau tanggal ini berarti dia masih diterima submissionnya, tapi dianggap sebagai terlambat. Jadi ini adalah mekanisme grace period ya. Jadi untuk cut off date. Kemudian reminder ini adalah tanggal yang kita biasanya set untuk teacher, sehingga teacher tahu kapan harus menilai, dan kalau terlambat akan ada notifikasi email. Nah, kemudian yang berikutnya, yang juga tidak kalah penting adalah memilih submission types. Ada secara default itu ada dua macam jenis submission yang bisa diekstensi menjadi beberapa jenis yang lain. Tapi biasanya terdiri atas online text atau file submission. Online text artinya si siswa tadi harus mengetikkan langsung jawabannya atau copy paste dari bahan yang sudah siap ke dalam kotak teks yang sudah disediakan. Sedangkan file submission artinya anak bisa mengumpulkan dua-duanya atau salah satunya. Ya. Nah, nanti kita akan cobakan dua-duanya, baik online text secara langsung maupun file submission. Kemudian untuk word limit, ini biasanya kita juga mungkin sekali-sekali ingin membatasi anak-anak supaya tidak menulis lebih panjang dari yang kita inginkan. Jadi kita bisa hidupkan di sini, bisa klik enable, misalnya 200 kata. Kemudian termasuk juga kalau berbentuk file submission, maka harus kita batasi juga maximum number of uploaded files, misalnya hanya 1. Sebab kalau kita biarkan terbuka, misalnya 20 tadi, maka anak bisa mensubmit sekaligus 20 file sebagai attachment. Nah, ini tentu kita harus hindari. Kemudian ada lagi setting maximum submission size, yaitu ukuran maksimum yang boleh diunggah sekali jalan. Ya, biasanya kalau saya menetapkan sekitar 1 MB, karena kalau lebih dari itu nanti akan merepotkan untuk server kita jika harus menyimpan file dalam jumlah yang sangat banyak dan besar. Karena itu biasa kita batasi saja, kita perkirakan saja kira-kira kalau cuma text base mungkin 500 KB cukup. Kalau dia file base maka mungkin 1 MB udah cukup, atau 2 kalau takut-takut tidak cukup. Kemudian yang di sini kita juga bisa menyeting jenis jenis file yang diperbolehkan. Misalnya kalau hanya boleh PDF, maka kita ketik PDF. Hingga kalau ada file dari ekstensi yang lain, misalnya PPT, itu akan ditolak. Oke, nah kita kosongkan saja. Kemudian yang berikutnya adalah feedback types. Secara umum, feedback itu hanya ada 3, yaitu secara defaultnya, yaitu feedback comments, offline grading worksheet, atau feedback file. Sedangkan yang ini adalah plugin tambahan, ya, tidak harus selalu ada di dalam sistem. Nah, apa ini? Feedback comments adalah sebuah fitur di mana kita atau guru atau dosen bisa memberikan komentar secara langsung di dalam file yang di dalam assignment yang dikumpulkan oleh mahasiswa kita. Sedangkan offline grading worksheet itu setiap file itu atau setiap assignment itu bisa di download grading worksheet-nya berbentuk file Excel yang nanti bisa diisi secara offline, baru kemudian di-upload kembali di sistem. Dan terakhir adalah feedback files kalau kita ingin menampilkan file feedback atau umpan balik kita kembali kepada student. Nah, misalnya kasusnya kita ingin menulis kita meminta anak-anak untuk mengumpulkan tugas writing. Kemudian sebagai feedback filesnya kita berikan file yang sudah diedit atau sudah diberikan komentar, ya, sebagai lampiran. Kemudian yang comment inline ini adalah katanya if enabled, the submission text will be copied into the feedback comment field during grading, making it easier to comment inline. Nah, jadi submission text yang sudah dituliskan oleh anak-anak akan dituliskan kembali dalam submission dalam komen kita.
sehingga kita bisa anotasi atau tambahkan catatan. Kita hidupkan saja untuk tahu apa pengaruhnya nanti. Kemudian yang bagian submission ini biasanya kita biarkan saja, tidak perlu dirubah, ya. Nah, kalau kita ingin anak-anak untuk membuat semacam pernyataan, misalnya, oh ini tulisan saya original, ini biasanya kita hidupkan, tapi saya tidak pernah menggunakan ini karena tidak terlalu penting. Yang kemudian berikutnya adalah group submission setting. Ini bisa kita atur kalau kita ingin submission itu berada dalam kelompok. Artinya sebuah tugas dikerjakan dalam kelompok 3 orang atau 4 orang, lalu submission hanya perlu dilakukan oleh 1 orang siswa dan yang lain tidak perlu. Kemudian ketika kita nilai, maka nilainya didistribusikan langsung kepada seluruh anggota. Nah, kita tidak menggunakan setting ini sekarang karena kita ingin tugasnya berbentuk individual, bukan tugas kelompok. Kemudian yang lain, mungkin yang penting lagi adalah grade. Kita bisa setting grade-nya, ya. Secara default ada nilainya adalah 100, tapi misalnya kita ingin yang kecil, kita ingin satu file itu maksimumnya nilainya misalnya 10 poin. Oh ya, dan kemudian tipenya atau type, ya. Ada beberapa tipe. Pertama tipe point. Nah, kalau point ini nanti bisa dihitung rata-ratanya, sedangkan kalau tipe scale itu biasanya berbentuk skala. Jadi misalnya sangat sempurna, baik dan segala macam, dan labelnya label kualitatif sehingga tidak bisa dihitung sebagai nilai total gitu ya. Jadi biasanya pendekatan yang saya gunakan adalah menggunakan point. Nah, kemudian grading method, secara default grading methodnya adalah simple direct grading, di mana setiap assignment itu bisa langsung kita nilai, misalnya dari 10, misalnya 7, 8, seperti itu, satu angka saja. Atau kita bisa menggunakan rubrik atau marking guide. Saya tidak akan bahas tentang rubrik dan marking guide, karena akan butuh penjelasan dalam satu video yang berbeda. Suatu saat nanti kita akan siapkan juga. Yang lain-lain bisa kita abaikan, mungkin grid kategori kalau kita sudah mengkategorikan nilai ke dalam kelompok-kelompok besar. Nah, blind marking itu untuk memastikan bahwa kalau ada submission, maka dosen atau guru tidak bisa melihat siapa yang mensubmit, sehingga bisa dinilai secara lebih objektif, ya. Tetapi ini bisa perlu, bisa tidak, ya. Nah, kemudian sebaliknya kita bisa menyimpan identitas si penilai. Nah, yang terakhir adalah marking flow. Ini adalah satu model di mana kita akan menilai dulu semua tugas mahasiswa. Kemudian kalau sudah selesai kita lakukan flow berikutnya, yaitu nilainya diumumkan. Ini kalau kita ingin nilai diumumkan secara serempak. Kalau tidak, kita tiadakan saja atau matikan saja. Nah, yang lain-lain ini adalah setting-setting yang bisa diatur tapi tidak wajib. Kita abaikan saja, kita langsung balik dulu ke course-nya. Nah, ini sudah siap dengan assignment 1. Saya matikan dulu edit mode-nya supaya nampak. Nah, ini adalah assignment 1 yang kita buat tadi dengan icon yang memiliki ciri khas seperti ini. Ya, kalau kita klik, nah ini nanti kita akan bisa lihat pertama deskripsi yang kita tuliskan. Kemudian untuk ini tampilan dosen atau tampilan guru. Ya, kita bisa melihat berapa yang sudah submit, berapa partisipannya, ya, mana yang butuh dinilai, dan due date-nya. Oke. Nah, dan ya, nah, saya akan coba tampilkan assignment ini dari sudut pandang siswa. Saya logout dulu sebagai teacher. Ya. Oke. Nah, kalau saya masuk sebagai student, maka saya akan lihat assignment seperti ini. Saya tinggal klik. Oke, dan ini adalah status submission saya dari sudut pandang siswa. Nah, di sini ada instruksinya. Ya, kalau tadi disediakan file template, maka template-nya ada di sini, tapi ini tidak ada. Dan kemudian di sini menunjukkan status bahwa saya belum pernah submit sama sekali, belum dinilai. Ya, dan due date-nya juga disebutkan di sini. Oke. Nah, bagaimana cara saya mengumpul atau sebagai siswa mengumpulkan tugas? Caranya adalah dengan klik Add Submission. Nah, ini tadi yang kita sebut sebagai online text. Jadi jawabannya bisa dituliskan di sini.
Please jadi siswa bisa langsung menuliskan jawaban pertanyaan di sini atau copy paste dari file yang sudah disiapkan, atau alternatifnya adalah mengunggah file secara terpisah, ya, atau bisa kombinasi dari dua-duanya tergantung setting yang dibuat oleh teacher tadi. Oke, kita coba dulu, ya. Ini, jadi saya ulangi ini untuk supaya memperjelas. Jadi ada dua method paling tidak. Pertama dengan drag and drop, tapi saya tunjukkan cara manual saja. Jadi caranya klik add, kemudian pilih upload file, kemudian kita gunakan kotak dialog untuk memilih filenya. Kemudian di mana? Ya, saya punya satu file mungkin yang cocok. Nah, seperti ini misalnya, ya. Nah, nanti boleh di edit sedikit di sini siapa yang nulis segala macam, tapi ini tidak penting juga. Tinggal klik. Nah, kalau sudah tersedia filenya di sini, sudah ada ikonnya, maka tinggal kita klik Save Changes. Nah, maka statusnya pun berubah menjadi tulisannya Submitted for Grading. Nilainya belum ada, ya, dan ini adalah filenya tadi. Nah, dalam masa tenggang, dalam masa submission ini, kita masih bisa mengedit atau bahkan menghapus submissionnya dan mengganti dengan yang baru kalau kita butuhkan. Oke, tapi kalau sudah habis waktunya, maka atau sampai cut off date-nya, maka submission button ini akan hilang dengan sendirinya gitu, atau dikunci. Oke, saya akan kembali lagi sebagai teacher. Saya kembali ke kelas saya. Kita lihat apa yang ada di assignment 1. Nah, seperti di sini, jumlah student saya terdaftar ada 28 orang. Yang sudah submit itu 1 orang dan butuh nilai 1 orang, dan seterusnya. Nah, kita bisa melakukan salah satu dari dua hal. Pertama, kita bisa mengklik grade atau view submission dulu. Jadi ini untuk melihat daftarnya, sedangkan ini langsung menilai. Saya ingin lihatkan daftarnya dulu. View submission. Nah, ini adalah daftar nama siswa semuanya. Dan ini yang sudah submit, yang ini belum. Oke. Nah, kita bisa menggunakan filter di sini untuk menyaringnya. Misalnya kita ingin tahu siapa yang sudah submit, maka tinggal kita filter dengan filter submitted. Nah, ini sudah tersedia. Nah, akan ada tombol grade di sini, atau bisa juga tombol grade yang ada di bagian edit. Oke, nah sebelum saya melakukan grading, kita bisa melihat di sini ada pengaturan. Misalnya kita bisa mengunci submission ini sehingga tidak bisa dirubah lagi, atau bahkan kita bisa memberikan perpanjangan, ya. Di sini grant extension, kita bisa perpanjang. Misalnya tanggal 10, kemudian saya bilang oke, untuk 1 orang saya beri waktu tambahan 2 hari lagi. Itu bisa kita grant di sini sehingga anak itu bisa tetap submit, tentu dengan catatan keterlambatan. Oke, itu tadi editnya. Sekarang kita masuk ke gradingnya. Nah, begini. Jadi ini adalah tampilan dari submission anak pertama tadi. Ya, di sini belum dinyatakan belum ada nilai. Kita bisa baca kalimat yang dia tuliskan di sini dengan tanda plus untuk membuka semua. Kemudian kita bisa mengunggah file yang kita inginkan. Oke, nah kemudian kita bisa memberikan komentar di sini dan kita bisa langsung masukkan nilai. Misalnya saya berikan nilai 8. Nah, ini tadi adalah yang inline teks tadi. Artinya di sini saya bisa berikan komentar sesuai dengan catatan yang saya inginkan. Misalnya the paper was well written misalnya. Nah, ini contoh saja. Jadi seorang dosen bisa memberi nilai sekaligus memberikan feedback catatan di sini sesuai dengan pengaturan yang sudah diatur. Nah, kalau tadi kalau tadi feedback filesnya diaktifkan, maka kita juga bisa mengirimkan kembali file yang sudah kita beri feedback. Jadi bisa berbentuk teks maupun bisa berbentuk file.
Oke, saya akan klik Save Changes karena di sini baru ada satu anak atau mahasiswa yang mengumpulkan tugas. Nah, nilainya tercatat sudah di sini. Kalau kita balik ke submission-nya, oke. Nah, di sini statistiknya sudah berubah juga. Yang submit satu orang, yang masih butuh nilai tidak ada lagi karena sudah saya nilai semua. Karena cuma satu yang ada tadi. Dan ini adalah grade atau nilai yang didapatkan oleh anak itu. Dengan catatan saya di sini yang bisa mereka langsung baca. Dan kemudian kita bisa melakukan edit lagi kalau seandainya perlu merubah nilainya atau ada penambahan atau pengurangan. Oke, nah nanti dalam sudut pandang siswanya kita akan bisa lihat, ya, dia bisa melihat langsung di submission-nya tadi apakah sudah dinilai atau belum, dan dia juga bisa melihat buku rapornya atau grades di mana nilai itu akan tercantum di sini, termasuk juga dengan feedback yang dituliskan dan persentase dari totalnya, ya, karena 8 ini adalah 80% dari angka 10 sebagai maksimum grade tadi. Nah, kira-kira demikian penjelasan saya tentang assignment dan bagaimana cara menyeting dan menggunakannya, termasuk sampai pada penilaian. Nah, dengan menggunakan mode atau fitur ini, maka kita bisa menyiapkan sebuah assignment system di mana anak tidak perlu lagi mengumpulkan paper atau makalah secara fisik, tetapi bisa dilakukan secara online, sehingga tentu saja akan sangat membantu kita dalam mengurangi penggunaan kertas, ya, atau less paper campaign, ya, dan juga sekaligus mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh siswa kita. Saya pikir itu saja informasi dari saya tentang assignment system, dan saya akan kembali lagi dengan video-video yang menarik pada channel saya Colddeco on Request. Oleh karena itu, silakan like dan subscribe video saya untuk mendapatkan update-update terbaru dan mendapatkan informasi-informasi terbaru, video-video terbaru yang diharapkan akan juga menarik dan membantu dalam memperkaya proses pembelajaran kita di kelas maupun di luar kelas. Demikian dari saya, etc. Call, Promoting Computer Assisted Language Learning Indonesia. Sampai berjumpa kembali.